Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk pertemuan ketiga, modul ketiga, kita akan membahas tentang pesan komunikasi. Di dalam sebuah komunikasi yang namanya kedudukan pesan itu sebagai sentral dan merupakan komponen utama dalam proses komunikasi dan unsur penentu keberlangsungan kegiatan komunikasi. Sehingga harus teman-teman pahami kembali konsep dan pemikiran tentang proses komunikasi, model-model komunikasi yang sangat beragam. Nah, salah satu fungsi model itu adalah bagaimana proses komunikasi berlangsung, simulasi proses, dan menggambarkan secara visual elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Baik, coba kita mulai masuk kepada kedudukan pesan dalam proses komunikasi. Nah, di sini ada model SR. Apa itu SR? Model SR adalah stimulus respons. Stimulus respon. Nah, di dalam stimulus respon ini terdapat beberapa. Dalam stimulus respon terdapat beberapa. Di sini terjadi yang namanya proses aksi dan reaksi yang sangat sederhana. Dan ada proses aksi reaksi yang sangat sederhana dan hanya melibatkan dua unsur saja, yaitu sender dan receiver, yaitu pengirim dan penerima. Itu yang disebut dengan proses aksi reaksi. Kemudian ada juga yang disebut dengan aliran behavioristik, ya. Nah, diasumsikan bahwa segala sesuatu yang ditunjukkan oleh seseorang merupakan berasal dari sebuah rangsangan. Itu yang model SR ini. Kemudian coba kita ambil contoh yang pertama tadi, ya, contoh aksi reaksi. Ketika teman-teman menyapa seseorang, maka akan menyambut atau membuahkan sebuah sapaan. Nah, bisa dibalas dengan senyuman, ya, bisa kayak teman-teman, hai, hai. Nah, itu contoh yang disebut dengan aksi reaksi. Kemudian di dalam model SR ini komunikasinya statis karena prosesnya hanya satu arah, di mana pengirim pesan menyampaikan pesan yang selanjutnya diterima oleh si penerima pesan. Kemudian di sini ada dasar munculnya hypodermic needle theory. Yang di sini ya, hypodermic needle theory, atau yang disebut dengan teori jarum hypodermik. Dan balet di sini adalah teori peluru. Yang dua ini ya, yang berkeyakinan bahwa kegiatan mengirim pesan sama dengan menyuntik. Kegiatan mengirim pesan sama dengan menyuntik obat yang bisa merasuk ke dalam tubuh dan jiwa seseorang. Itu yang disebut dengan hypodermic ballet theory, ya. Baik, coba kita mulai masuk berikutnya. Di sini stimulus, ya, stimulus respon. Coba kita masuk ke berikutnya. Oke. Nah, di sini kita ke model Aristoteles. Model Aristoteles. Di dalam model Aristoteles, baik, sebentar, kayaknya ada yang terlepas dulu, lupa ya. Nah, di sini ini contoh yang pertama nih. Pesan yang disampaikan dalam bentuk apapun merupakan stimulus yang dapat melahirkan respon. Pesan yang disampaikan dalam bentuk apapun itu merupakan stimulus yang melahirkan respons dari penerimanya. Hubungan keduanya ini bisa negatif, bahkan bisa sebaliknya. Bisa negatif, bahkan bisa
sebaliknya. Nah, ini yang disebut dengan pesan dalam bentuk apapun itu, bisa negatif, bisa positif gitu ya responnya. Nah, kemudian di sini ada model Aristoteles. Membahas model Aristoteles ini pertama sekali digagas oleh filosof Yunani. Jadi model Aristoteles ini digagas oleh filosof Yunani yang paling pas. Ya. Model Aristoteles di sini hanya membahas beberapa. Jadi proses komunikasi akan terjadi ketika ada seseorang yang bertindak sebagai speaker. Speaker di sini berarti ada seorang pembicara. Kemudian menyampaikan pembicaraannya, speech, kepada siapa? Kepada orang lain. Itu model Aristoteles. Kemudian masih di model Aristoteles ini fokus komunikasinya retorika atau pidato, public speaking. Oke. Nah, memandang komunikasi itu satu arah, statis, dan belum ada saluran atau umpan baliknya. Itu dalam model Aristoteles ya. Saya ulangi. Di dalam model Aristoteles ini terdapat 3 unsur: speaker, adanya pembicara, kemudian adanya menyampaikan pembicaraannya, dan kepada siapa? Kepada orang lain. Ya, jadi itu yang disebut dengan model Aristoteles. Speaker, message, listener, seperti itu ya. Oke, baik, sekarang coba ke model berikutnya. Nah, di model ini, di Lansdale, ini komunikasinya dikembangkan dari ilmu politik. Jadi komunikasi ini dikembangkan dari ilmu politik, 3 fungsi komunikasi. Ya, di sini ada yang untuk yang model ini sekitar tahun 1948 gitu ya. Nah, di sini ada komunikatornya. Untuk yang di sini 3 fungsi komunikasi. Jadi di sini ada pengawasan lingkungan, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat dalam merespon lingkungan, ada juga transmisi lainnya. Nah, kemudian di sini ada yang di model ini juga ada ungkapan verbal. Who, say what, in which channel, to whom, what, which effect. Nah, siapa, menyatakan apa, melalui saluran apa, ditunjukkannya buat siapa, dan dampak yang akan ditimbulkannya apa. Nah, kemudian unsur komunikasi di sini lebih lengkap: komunikator, pesan, saluran, media, komunikasi, dan efeknya. Di sini pun komunikasi sebagai transmisi pesan dengan penekanan adanya efek yang dapat ditimbulkan. Di sini ya. Elemen utama yang diharapkan dapat memberikan dampak, elemen utamanya diharapkan dapat memberikan dampak efek tertentu setelah disampaikannya melalui media tertentu kepada penerimanya. Nah, ini untuk model D ini. Kemudian kita beranjak kepada model Shannon ya. Nah, untuk model ini dirilis di Klaus Shannon sekitar tahun 1949. Dikenal sebagai teori matematika komunikasi dan teori komunikan yang memandang komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif. Ya. Gambaran komunikasi pesan dikirim sama dengan pesan yang diterima. Adapun elemen fungsionalnya ada di sini sumber informasi yang memproduksi pesan, kemudian ada perangkat pengirim, ada juga media perangkat penyebar luasan, dan ada perangkat penerima yang
menguraikan. Nah, ini untuk yang model Shannon ini. Baik, kemudian kita beralih kepada model berikutnya, SWAM. Nah, di sini ada beberapa yang memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah di sini adanya sumber, kemudian adanya signal, dan adanya juga yang disebut dengan destination atau sasaran. Jadi untuk model ini terdapat 3 unsur, yaitu adanya sumber, pesan, dan sasaran. Adapun proses komunikasinya terjadi ketika pihak tertentu sebagai sumber menyampaikan pesan untuk diterima pihak lain sebagai sasaran. Kemudian kalau untuk sumber di sini, ya, sumber di sini adalah pelaku komunikasi yang bisa seseorang, bisa juga individu yang berbicara, menulis, menggambar, bergerak, atau individu organisasi penyelenggara komunikasi gitu. Nah, untuk sumber ini macam-macam, bisa koran, bisa TV, bisa juga rumah produksi. Kemudian di sini juga ada yang disebut dengan signal atau pesan. Pesan di sini adalah sesuatu yang memiliki makna dan memungkinkan penyampaiannya dimengerti pihak penerimanya. Jadi tidak bias endingnya seperti itu ya. Kemudian di sini destination itu adalah sasaran si penerima pesan, sasaran penerima pesan. Baik, di dalam model SHARP ini juga ada yang disebut dengan bidang pengalaman. Ya, di sini menentukan, bidang pengalaman di sini adalah menentukan apakah komunikasi diterima sebagaimana yang dikehendaki oleh si komunikasi. Ya, nah ini model. Kemudian ini masih sama kayak tadi ya. Coba kita masuk kepada model si berikutnya. Model Yeltsinov di sini seseorang yang bertindak sebagai sumber komunikator. Nah, di sini ada yang disebut dengan seseorang yang bersumber sebagai komunikator, mempersepsi suatu kejadian, kemudian bereaksi dalam satu situasi tertentu. Di sini ada dalam satu situasi tertentu. Kemudian melalui seperangkat sistem pemahaman berupa saluran, media, rekayasa fisik, kelembagaan, penyebaran, dan kontrol. Nah, untuk apa? Untuk membuat bahan atau materi yang memungkinkan, dengan aneka bentuk dan konteks yang mengandung isi dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. Ini untuk model yang ada di halaman 312 ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita beranjak kepada model Berlov. Di dalam model ini mudah diingat oleh teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada model berbentuk M gitu ya, oh itu model Berlov. Di sini ada SMCR juga sama ya, short message, channel, dan receiver. Proses komunikasi satu arah melibatkan 4 komponen. Di sini ada sumber, nah sumber ini ya, kemudian ada juga pesan, ada salurannya, dan ada si penerimanya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau memiliki sebuah gagasan atau sumber di sini ada keterampilan komunikasi, ada sikap, pengetahuan, ada juga latar belakang sosial, budaya. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini
Kemudian di sini juga sama ya, untuk saluran itu ada dengar, lihat, sentuhan, bau. Kemudian ada yang dari segi penerimanya bisa dari kemampuan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem, sosial, budaya. Nah, ini hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik, kita coba beranjak masuk kepada model. Berlo sudah ya, ini in English, yang tadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada model Detmer. Nah, ini untuk model ini Melvin Lawrence, yaitu sekitar tahun tanggal 27 April 1923 di Portland dulunya gitu ya. Nah, untuk model ini, jadi di sini ada peralatan media massa ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan perluasan model. Jadi ini lebih kepada perluasan model si Shannon dan Weaver yang menjelaskan komunikasi satu arah serta peran noise dalam proses komunikasi. Kemudian di sini juga model proses komunikasi massa yang dikembangkan dari proses komunikasi antar pribadi. Ya. Memiliki usulan feedback device yang akan membantu menolong untuk menganalisis siapa target audiensnya, gitu ya, karena terpisah dari si penerima. Kemudian semua penerima tidak dipertimbangkan sebagai target audiens karena kelompok sasaran akan membuat umpan balik yang akan membantu untuk menemukan target audiens dengan menggunakan perangkat umpan balik. Ya, untuk model ini. Kemudian di sini adanya umpan balik dua arah dan audiens ditargetkan dalam proses komunikasi. Untuk model Hitler ya. Baik, kemudian di sini ada proses komunikasi. Nah, untuk proses komunikasi, teman-teman sudah tahu ya, di sini ada switch, message channel, disifat, dan ada feedback atau potensial feedback. Ya, masuk ke pembelajaran kedua sekitar konsep seputar pesan. Konsep seputar pesan ya. Nah, untuk konsep-konsep seputar pesan di sini ada beberapa definisi pesan dulu ya. Apa itu pesan? Pernyataan yang diuraikan, aksi atau tindakan yang dilakukan, dan segala tampilan yang ditunjukkan seseorang kepada pihak lain dengan makna tertentu. Adapun di sini juga merupakan hasil pengolahan ide gagasan, pikiran, dan mewakili perasaan yang ingin disampaikan untuk lebih jelas. Sifat-sifat pesan. Nah, sifat-sifat pesan di sini ada informatif. Kalau informatif berarti mengandung informasi hal-hal baru berupa pengetahuan yang disengaja disampaikan agar orang lain tahu atau agar orang lain mendapatkan informasinya, itu informatif. Kemudian ada juga persuasi. Berarti persuasif di sini mengandung makna bahwa pesan yang disampaikan seseorang komunikator mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang. Kalau edukatif berarti pesan yang disampaikan bersifat mendidik, itu edukatif. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya jenis-jenis pesan. Jenis-jenis pesan. Nah, di sini kita masuk ke yang tadi dulu ya, tentang edukatif. Oke, di sini ada jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis pesan, ada pesan verbal dan ada juga pesan non verbal ya. Oke, di sini kekuatan bahasa mempengaruhi
Oke, di sini ada kekuatan bahasa sangat mempengaruhi emotion, approach, action, dan ada juga yang disebut dengan relationship. Itu yang disebut kekuatan bahasa. Nah, di sini berikutnya kita masuk kepada word of powerful. Ya, di sini word of powerful. What are words are powerful? Yang pertama adalah menciptakan pengalaman. Nah, apa yang disebut dengan menciptakan pengalaman? Jadi kata-kata itu dapat memberikan kemudahan sebagai alat untuk menceritakan segala bentuk pengalaman kepada orang lain atau menjelaskan sesuatu yang baru dimengerti. Contoh di era digital ini, misalkan SMS, cara menyampaikan pesan tertulis melalui telepon seluler, itu contohnya. Kemudian mempengaruhi pikiran tindakan. Nah, contohnya untuk kata-kata yang mempengaruhi pikiran tindakan. Contoh, ada yang disebut misalkan ya, bakso beranak. Nah, itu kan akan memberikan dampak penasaran, pikiran, sehingga orang akan menjadi berusaha untuk mencoba tindakan. Jadi pikiran memberikan penasaran, kemudian tindakannya adalah dia akan membeli bakso tersebut, dia mencoba. Nah, itu yang disebut dengan efek push and action. Kemudian menggerakkan dan menggambarkan budaya. Budaya dalam kehidupan masyarakat dipastikan bergerak dalam suatu perubahan. Nah, dalam hal ini kata-kata berkemampuan secara berkesamaan membuat gambaran sebuah budaya. Contohnya, budaya berkirim salam via gadget. Ya, budaya berkirim salam via gadget yang tidak lagi mengesankan adanya momen spesial. Nah, itu contoh untuk yang budaya. Kemudian juga di sini ada membangun dan memutuskan sebuah hubungan. Kata-kata merupakan sebuah alat instrumen, ya, sebuah alat instrumen untuk membangun ya, baik itu kata-kata itu menjadi penyebab berakhirnya sebuah hubungan pun bisa. Jadi kata-kata dapat menjadi penyebab berakhirnya sebuah kata, tergantung pada pilihan kata-kata yang teman-teman gunakan dalam pesan yang disampaikan, gitu ya. Nah, makanya di sini ada yang disebut dengan masih di sini ada yang disebut dengan trigger word atau kata pemicu. Nah, trigger word ini bisa positive feeling, bisa juga negative feeling untuk trigger word ini atau kata pemicu ya. Positive feeling itu apa? Nah, positive feeling di sini berarti perasaan baik dan menyenangkan. Kalau negative feeling berarti sebaliknya, perasaan buruk dan sangat tidak menyenangkan. Jadi itu untuk trigger word. Ya, baik. Kemudian di sini ada juga yang ada antagonistik. Bahasa yang bersifat antagonis yang berpotensi memunculkan perbedaan atau bermusuhan. Nah, ini trigger word itu yang saya jelaskan barusan ya, positive feeling, supportive communication, negative feeling, defensive communication. Nah, berikutnya di sini ada prinsip yang layak diterapkan dalam memilih menggunakan kata. Di sini ada prinsip yang layak diterapkan dalam memilih menggunakan kata-kata guna membangun iklim support. Ya, guna membangun iklim sportif dalam komunikasi verbal. Di sini ada yang disebut dengan menjelaskan perasaan sendiri, describe your own feeling,
sampai ada yang disebut dengan be flexible rather than rigid toward other, ada juga avoid, ada juga present yourself as equal rather than superior. Ini beberapa prinsip yang layak teman-teman terapkan dalam menggunakan. Baik, di sini kita masuk coba kepada pesan nonverbal. Pesan nonverbal itu apa? Nah, pesan nonverbal adalah bentuk orang sangat stimulus dalam komunikasi yang tidak dinyatakan dengan kata, melainkan menggunakan isyarat yang dapat diterima dan dipahami oleh orang itu yang disebut dengan pesan. Nah, di sini ada nonverbal message. Yang pertama adalah isyarat atau bahasa tubuh. Studi yang dilakukan oleh Albert. Ya, di sini bahwasanya suara itu 38%, kemudian ekspresi rona wajah itu 55%. Nah, sisanya adalah 77% dibentuk dari bintang. Kemudian ada juga isyarat bahasa tubuh, itu sangat penting untuk keberhasilan membangun hubungan baik, ya, hubungan baik secara inisiasi saat memulai mengembangkan atau terjadi pada penghentian atau terminasi hubungan. Kemudian juga bentuk isyarat ditujukan seseorang umumnya lebih meyakinkan ketimbang apa yang dilakukannya kepada orang lain. Dan berikutnya, pesan nonverbal ditunjukkan dengan isyarat bahasa tubuh bahkan dalam sekalipun gitu ya. Ini yang disebut dengan nonverbal message. Berikutnya ada isyarat kode nonverbal. Isyarat kode nonverbal yang pertama adalah penampilan. Penampilan di sini sangat mempengaruhi persepsi kehangatan, antusiasme pada orang lain. Itu penampilan ya, menjelaskan siapa kita gitu ya, penampilan. Kemudian ada juga pergerakan badan, isyarat, dan sikap tubuh. Nah, ini menjelaskan, mencirikan halayak seseorang untuk dipercaya, jujur, peduli gitu. Itu untuk pergerakan badan, isyarat, dan sikap tubuh itu menjelaskan siapa kita, kebahagiaan, kehangatan atau antusias kita kepada orang lain. Kalau penampilan tadi saya ulang ya, mempengaruhi persepsi pandangan orang lain akan kredibilitas seseorang, itu penampilan. Jadi mempengaruhi persepsi pandangan orang lain yang akan mempengaruhi kredibilitas seseorang. Sedangkan pergerakan badan, isyarat tubuh itu akan menjelaskan siapa kita, antusiasme pada orang lain, dan sebagainya. Ada juga eye contact. Nah, eye contact ini mencirikan kelayakan seseorang untuk dipercaya atau tidak, peduli atau tidak, itu eye contact. Kemudian facial expression. Nah, ini mengungkapkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, gambaran sikap, contoh bersahabat atau tidak, santun atau tidak gitu ya. Kemudian touch, sentuhan. Nah, ini menentukan untuk sentuhan ini adalah kedekatan hubungan kasih sayang, touch. Jadi kedekatan hubungan kasih sayang. Kemudian di sini ada lingkungan fisik, jarak jarak, dan teritori. Physical environment, space, and territory gitu ya. Dengan kapasitas apa kita di hadapan orang lain. Jadi dengan kapasitas apa sih kita di hadapan orang lain, itu yang disebut dengan lingkungan fisik. Nah, kemudian di sini ada juga yang disebut dengan dimensi kode isyarat nonverbal. Ada kesegaran, ada juga gairah dan kepuasan. Itu dimensi kode isyarat. Kesegaran, gairah, kepuasan. Nah, sekarang coba kita masuk kepada strategi pesan pembelajaran ketiga. Nah, di sini komponen strategi pesan, ada komposisi pesan. Apa itu komposisi pesan? Komposisi di sini berarti menyusun ya semua unsur-unsur yang digunakan dalam membuat suatu karya. Komposisi pesan. Ada organisasi pesan, ada juga struktur
pesan. Nah, struktur pesan itu kan bisa struktur pesan ya, pro kontra. Struktur pesan itu misalkan ada pro kontra, pesan yang disampaikan mendahulukan gagasan yang selaras dengan pendapat halayak. Nah, ada juga satu sisinya di struktur pesan. Satu sisi di sini apa ya, satu sisi pesan disampaikan hanya dilihat dari satu aspek pandangan orang. Contohnya hanya dilihat dari sisi kebaikannya, hanya dilihat dari sisi keberuntungannya. Itu disebut dengan pesan dari satu sisi. Kemudian ada juga gaya pesan. Nah, membahas gaya pesan, di sini ada 3 teori gaya pesan. Gaya pesan memiliki 3 teori gaya pesan. Yang pertama ada overpower theory. Apa itu overpower? Nah, overpower di sini adalah menunjukkan bahwa jika pesan itu seringkali diulang-ulang, panjang dan cukup keras, maka pesan itu akan berlalu dari siapa? Dari halayak. Karena sering banget pesan itu misalkan diulang-ulang, panjang gitu ya. Maka pesan itu akan berlalu begitu aja gitu dari halayak. Kemudian gaya yang kedua itu ada glamour theory. Nah, untuk glamour theory, jadi suatu pesan atau ide yang dikemas dengan cantik, kemudian akan ditawarkan dengan gaya persuasi, maka halayak itu akan tertarik. Jadi pesannya itu benar-benar dikemas secantik mungkin sehingga menarik minat para audiens. Itu gaya pesan yang glamour theory. Kemudian ada juga yang ketiga, don't tell theory. Nah, untuk don't tell ini adalah jika suatu ide tidak disampaikan kepada orang lain sehingga mereka tidak ada memegang atau mereka tidak akan menanyakannya. Karena itu mereka lebih akan membuat pendapat tentang ide tersebut. Ya, itu yang disebut dengan don't tell. Kemudian ada juga daya tarik pesan. Daya tarik pesan itu apa? Nah, daya tarik pesan di sini adalah menimbulkan rasa takut atau ancaman. Ada juga menjanjikan sebuah imbalan, mendorong motivasi, mendorong emosi atau menyentuh sebuah emosi. Dan ada juga dengan adanya daya tarik pesan ini akan menekankan kepada aspek rasional. Gitu. Daya. Nah, di sini ada komposisi pesan. Komposisi pesan itu ada kesatuan, ada pertautan, ada titik berat, ada komprehensif, dan ada relevansi. Kemudian ada juga organisasi pesan, itu deduktif dan induktif, kronologis, ada urutan logis. Nah, struktur pesan yang tadi ya, pro kontra dan kontra pro ada satu sisi dan dua sisi. Yang tadi satu sisi di sini adalah satu sisi pesan disampaikan hanya dari satu aspek pandangan, sehingga aspek pandangan saja gitu ya. Contohnya hanya dilihat dari satu sisi keuntungan. Kemudian di sini ada prinsip dasar penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan enak didengarkan, dia menggunakan kata, mampu mengungkapkan banyak hal secara konkret sehingga mudah dipahami. Kemudian ada prinsip pemilihan kata-kata menurut Snowflake dan Moldman dan Leonard. Jadi kalau teman-teman memilih sebuah kata, upayakan yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang tepat untuk menyatukan sesuatu, hindari kata-kata yang terlalu panjang, gunakan kata yang sangat konkret, terus gunakan kata-kata itu secara efisien ya, terus gunakan kata-kata positif, hindari jargon, teman-teman ya, hindari jargon yang sudah usang, gunakan kata-kata yang lazim dalam gaya. Ya tadi ya sudah saya bahas dari tadi 3 teori pesan dulu, cara overpower and theory, glamour theory, dan don't tell theory. Nah, sudah saya jelaskan tadi untuk yang teori-teori ini.
Sekarang kita coba ke daya tarik juga sudah ya. Daya tarik pesan juga sudah. Sistematika pesan. Nah, untuk sistematika pesan ini ada yang disebut dengan AIDA. Nah, yang AIDA gitu ya. Attention, interest, desire, and action. Ada juga di sini attention, need, satisfaction, visualization, dan action. Itu sistematika pesan. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah pesan, alangkah baiknya melihat sistematika pesan di sini ya. Oke, baik teman-teman, itu saja. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.